Minasan, konnichiwa. Halo, saya Dinda. Halo, saya Lin. Halo, saya Dwipa. Kami dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas strategi pembelajaran. Yang pertama menggunakan lagu dan permainan, dan yang kedua menggunakan teknologi. Yuk belajar! Strategi pembelajaran menggunakan lagu dan permainan yaitu metode melantunkan kata yang membantu anak untuk mencapai perkembangan dirinya. Strategi pembelajaran menggunakan teknologi yaitu pemanfaatan teknologi seperti handphone, komputer, laptop untuk kegiatan belajar. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran menggunakan lagu dan permainan. Yang pertama, siswa dibentuk dalam suatu kelompok, dan di dalam kelompok tersebut terdiri dari tiap-tiap siswa yang memiliki perbedaan kemampuan. Karena dalam strategi pembelajaran ini, siswa dibentuk dalam suatu kelompok, maka proses penilaiannya pun lebih ditekankan pada penilaian kelompok. Selanjutnya, syair yang digunakan siswa yaitu syair yang berkaitan dengan materi-materi yang sedang diajarkan atau yang telah diajarkan. Lanjut ke karakteristik strategi pembelajaran menggunakan teknologi. Yang pertama, adanya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan komputer, laptop, handphone, iPad, dan teknologi lainnya. Yang kedua, adanya kombinasi metode pembelajaran dalam tatap muka yang digabungkan dengan teknologi. Yang ketiga, adanya penggunaan aplikasi belajar dalam proses pembelajaran seperti penggunaan Blackboard, Psikologi, Kanji Hit, kemudian aplikasi lainnya yang membantu siswa dalam belajar. Sekarang ke tujuan strategi pembelajaran menggunakan lagu dan permainan. Yang pertama, merangsang imajinasi siswa. Yang kedua, memicu kreativitas siswa. Di sini, siswa akan belajar berkreasi untuk mengubah lagu atau mengubah syair lagu agar berkaitan dengan materi-materi yang sudah diajarkan. Kemudian, menarik perhatian siswa, melatih siswa untuk menyusun apa yang ada di pikiran mereka, kemudian mengingat dengan mudah materi-materi yang sudah diajarkan. Lanjut ke tujuan strategi pembelajaran menggunakan teknologi. Yang pertama, untuk melatih kualitas pembelajaran siswa. Kedua, mengajarkan siswa agar tidak gagap teknologi. Di sini siswa diharapkan mampu menggunakan atau mengoperasikan teknologi yang sudah ada, seperti menggunakan komputer, laptop, handphone, dan teknologi lainnya. Ketiga, memudahkan akses belajar siswa. Di sini, siswa dapat mencari materi belajar tidak hanya lewat buku, tetapi juga bisa lewat internet. Keempat, meningkatkan kemampuan serta minat belajar siswa. Kapan seharusnya menggunakan lagu dan permainan serta teknologi dan hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan strategi. Kapan seharusnya menggunakan lagu dan permainan? Penggunaan lagu dan permainan dalam pembelajaran bisa digunakan di berbagai jenis kegiatan pembelajaran, misalnya di pertengahan pembelajaran atau penutup kegiatan belajar. Penggunaan lagu dan permainan di pertengahan pembelajaran bertujuan untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar atau bisa juga saat materi pertama telah selesai dibahas. Sehingga untuk menjeda, pengajar bisa menggunakan lagu dan permainan agar siswa tidak tegang dan siap menerima materi berikutnya. Dan kapan seharusnya menggunakan teknologi? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bisa digunakan kapan saja untuk mendukung jalannya pembelajaran. Dan hal apa yang perlu diperhatikan ketika menggunakan strategi lagu dan permainan adalah yang pertama, penjelasan konsep permainan. Penjelasan permainan perlu disampaikan agar siswa mengerti cara bermain dalam permainan yang telah disiapkan oleh pengajar. Yang kedua, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan lagu perlu diperhatikan liriknya agar gampang dinyanyikan dan makna dari lagu untuk pembelajaran agar saling berkaitan.
Yang ketiga, lagu dan permainan harus sesuai dengan materi. Jenis lagu dan permainan harus sesuai dengan materi karena tujuan dari lagu yang diberikan untuk memudahkan siswa untuk mengingat kosakata baru. Yang keempat, tingkat kemampuan siswa. Tingkat kemampuan siswa ini bisa diartikan dengan siswa semua tahu lagu yang digunakan saat bermain dan cara bermain sudah dipahami oleh siswa. Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan strategi teknologi adalah presentasi. Dalam sebuah presentasi, sebuah sumber menyajikan atau menyebarkan informasi kepada siswa. Ketika guru menyajikan pembelajaran dengan presentasi, mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk para siswa atau para siswa yang bertanya ketika bahan pengajaran sedang disajikan. Maka akan timbul interaksi antara keduanya dan guru bisa memilih untuk mengendalikan interaksi di dalam presentasi. Sumber yang didapatkan bisa melalui buku, internet, video, rekam audio, atau yang lainnya. Yang kedua ada demonstrasi. Dalam sebuah demonstrasi, para siswa melihat contoh nyata dari sebuah keterampilan atau prosedur untuk dipelajari. Demonstrasi mungkin direkam dan diputar ulang melalui sarana media seperti video. Yang ketiga ada latihan dan praktek. Dalam latihan dan praktek, siswa biasanya dibimbing melewati serangkaian latihan yang sudah dirancang oleh pengajarnya. Media dan sistem pengajaran biasanya bagus diterapkan untuk media latihan dan prakteknya seperti kaset audio, dapat digunakan secara efektif untuk latihan dan praktek. Yang keempat ada tutorial. Tutorial adalah memperkenalkan dan mengajarkan materi baru. Seorang tutor menyajikan konten, mengajukan pertanyaan, meminta respon dari pembelajar, menganalisis respon tersebut, memberikan umpan balik, dan memberikan praktek hingga para pembelajar mengajukan level dasar kompetensi. Dan pengajar dapat mempertimbangkan menggunakan teknologi dan media sebagai cara menyampaikannya. Yang kelima ada diskusi. Diskusi bisa digunakan dalam tahap pembelajaran dan pengajaran apapun, dan membagi kelompok kecil atau kelompok besar. Strategi ini merupakan cara yang bermanfaat dalam mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari sekelompok siswa. Contohnya, menampilkan sebuah video bisa memberikan pengalaman umum dan jika menampilkan isu yang tepat memberikan sesuatu untuk didiskusikan di suatu kelompok. Oke, materi selanjutnya adalah tahapan atau langkah-langkah menggunakan lagu dan permainan serta teknologi. Ada yang tahu nggak sih apa saja langkah-langkahnya? Jadi, tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan lagu dan permainan ini meliputi dari persiapan dan pelaksanaan. Persiapan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, menentukan topik pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga, menyiapkan lagu dan peralatan permainan. Yang keempat, menetapkan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah persiapan yang dilakukan dirasa telah matang, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperkenalkan lagu dan permainan. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaannya. Yang keempat, mengajak siswa untuk mencoba melakukannya bersama. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan teknik bernyanyi dan bermain. Yang keenam, mengendalikan jalannya permainan dan bernyanyi. Yang ketujuh, yaitu menyimpulkan materi yang dipelajari dalam lagu dan permainan. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh pembelajaran menggunakan lagu dan permainan. Contoh dari lagu kita bisa menggunakan Mina de Tanosiku, Suji no Uta, dan masih banyak lagi lagu yang bisa kita gunakan. Dan contoh untuk permainan, kita bisa menggunakan bisik berantai, menyusun kalimat dari akhir kata, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan menggunakan teknologi.
Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi ini juga meliputi persiapan dan pelaksanaannya. Persiapan ini juga meliputi 4 tahapan. Yang pertama, menentukan topik pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga, menyiapkan media teknologi yang digunakan. Dan yang keempat, yaitu menetapkan evaluasi pembelajaran. Setelah semua persiapan dirasa telah matang, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan menggunakan teknologi ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperkenalkan media teknologi yang digunakan. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan atau pelaksanaannya. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, mengendalikan jalannya pembelajaran. Dan yang keenam, menyimpulkan materi yang dipelajari. Oke, pembahasan terakhir dari saya yaitu contoh pembelajaran menggunakan teknologi. Kita bisa menggunakan psikologi, e-learning, Google Classroom, dan masih banyak lagi media teknologi yang dapat kita gunakan. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa sensei. Oke, jadi hari ini kita akan belajar kosakata baru menggunakan lagu dan permainan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui kosakata baru dalam bahasa Jepang yang dapat kita gunakan setiap hari dan juga untuk mempermudah kita dalam mengingat kosakata baru ini. Nah, jadi lagu yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu Minna de Tanoshiku. Jadi, saya akan contohkan terlebih dahulu. Tate suate hongo akete Minna de Tanoshiku hajimemashou. Teppo kite mite hongo yonde saku bungo kaite. Tate suate hongo akete Minna de Tanoshiku hajimemashou. Oke, jadi Minna de Tanoshiku ini artinya semuanya mari bersemangat. Pada lirik pertama yaitu tate artinya berdiri, suate artinya duduk, hongo akete artinya buka buku, Minna de Tanoshiku hajimemashou artinya semuanya mari kita mulai dengan semangat. Untuk lirik yang kedua yaitu teppo kite artinya dengarkan tip, eomite artinya melihat gambar, hongo yonde artinya membaca buku, dan saku bungo kaite artinya menulis karangan. Untuk lirik yang ketiga itu sama dengan lirik yang pertama. Oke, jadi silakan kalian untuk mencoba bersamaan ya. Ji, ni, sang. Tate suate hongo akete Minna de Tanoshiku hajimemashou. Teppo kite eomite hongo yonde saku bungo kaite. Tate suate hongo akete Minna de Tanoshiku hajimemashou. Baik, sekian pembelajaran menggunakan lagu kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran menggunakan permainan. Baik, saya akan melanjutkan strategi pembelajaran menggunakan permainan. Nah, di sini permainan yang akan saya gunakan yaitu kalian hanya menyebutkan arti dari kotoba yang telah saya berikan. Contohnya, hong. Arti dari hong adalah buku. Seperti itu ya, bisa dipahami? Siap, bisa sensei. Baik. Nah, saya akan memilih satu orang tercepat yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Siap-siap ya. Kotoba yang akan saya gunakan adalah akete. Saya. Baik, Ayunda-san. Arti dari akete yaitu membuka. Oh, benar ya. Yeay. Sekian dari
strategi pembelajaran menggunakan permainan ya. Kesimpulannya adalah strategi lagu dan permainan ini membuat siswa lebih semangat dan lebih memudahkan siswa untuk mengingat kotoba-kotoba baru dari bahasa. Selanjutnya, strategi pembelajaran menggunakan teknologi. Di sini sebagai contoh menggunakan aplikasi Mondly. 走る、公園、歩く、道。私は公園を走る。公園、道。彼は道を走る。走る、道。私たちは道を走らない。公園。私は公園を走る。道。彼は道を走る。私たちは道を走らない。私は公園を走る。じゃあ、これで終わります。皆さん、質問がありますか？見てくれてありがとうございます。す。